وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak, Ibu, saudaraku semua yang kami hormati, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin, dan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan akan dilanjutkan dengan kajian akad pagi yang insya Allah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Asyik Syahud dari Kota Jombang. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita, petunjuk kebenaran. Bapak, Ibu, Saudaraku, baiklah pada pagi hari ini, mari pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kurang lebih 40 menit ke depan kami persilakan sepenuhnya pada Ustaz Asyik. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan setelah bismillah tadi, mari kita ulang kembali dengan kita sama-sama berdoa pagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Kita bersyukur pada Allah pagi yang cerah ini kita bisa mengawali hidup dengan sehat, sehingga saya doakan bagi yang masih sakit semoga Allah memberikan kesembuhan, termasuk para keluarganya ya, amin. Bagi kita yang ekonominya masih agak sedikit goyah, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang lebih hebat lagi, sehingga nanti dalam akhir keterangan ini doa kami ya menuju ke sana insya Allah ya. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita lewat Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, tadi sebenarnya saya lanjutkan pada sholat tadi surat Ar-Rum ya. Rencana saya sampai 32, tapi ada batuk sedikit tadi sehingga goyah. Kami itu kalau sudah batuk mesti kacau ya, sehingga mau mengulang agak sulit. Itu ayat dorobalakum matala min anfusikum halakum mimma malakat aimanukum min syuraka fima razaqnakum fa antum sawa'un taqafunahum kafifatikum anfusakum. Ayat 28 coba saya terjemahkan sedikit. Allah berikan contoh untuk kamu. Apa kamu ketika menjadi tuan besar konglomerat, kemudian ada hambamu yang menyaingi kamu, maka kamu akan ada rasa takut. Ini termasuk sindiran untuk kita. Kita lahir di dunia itu, rezeki itu sudah ditakdirkan, ditetapkan. Cuma karena di dunia kita harus mencarinya. Meskipun sudah dibeber begitu lebar, kalau kita tidak wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tentu tidak akan kita peroleh. Lain dengan bapak kita dulu di surga bersama ibu kita Nabi Adam dan ibu Hawa, enak saja di sana. Fakula minha rogodan aitu situ, enak saja di sana. Makan apa yang kamu kehendaki, kepingin apa saja. Nah, tanpa batuk, tapi kalau di dunia ini agak batuk, apalagi tua seperti saya menghendaki ingin ayat kita lanjutkan sampai 32 ayat. Ya, surat Rum tadi ternyata krek batuk wis seru mencolot ae. Dan tidak dosa itu. Sing oleh pahala jenengan tetap. Nah, kita
ya kurangi sedikit imami, kena nang keliru gitu. Tapi tidak apa-apa, itu urusan manusia. Jamaah sekalian, yang hadir kembali saya sampaikan jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan berkah dan paham ya. Kami akan bicarakan surah Al-Ahqaf ayat 35. Al-Ahqaf 35, yaitu masalah ulul azmi. Tapi seri ya, ini tidak bisa langsung. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Saya potong itu saja biar nanti keterangan tidak terlalu mengembara ya. Surat Al-Ahqaf terakhir. Ya. Fasbir, maka bersabarlah kamu. Khitabnya untuk Nabi kita Muhammad. Kama sabara ulul azmi minar rusul. Sebagaimana sabarnya ulul azmi dari rasul-rasul itu. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan yang sangat berat, yang sangat hebat. Kesabaran yang sangat tinggi itu namanya ulul azmi. Nah, Nabi kita diperintah oleh Allah agar kamu memiliki jiwa yang kuat, teguh, pendirian sangat top itu sebagaimana rasul-rasul sebelum kamu. Hanya saja keterangan Nabi kita ulul azmi itu 5. Meskipun Rasul itu 25, tapi yang memiliki kejiwaan, keteguhan hati yang sangat hebat, karena diuji sangat berat, hanya 5. Pertama adalah Nabi Nuh, yang nanti kita terangkan, ya tapi serius ya, karena ulul azmi ini 5. Nabi Nuh, sudah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terangkan Nabi Nuh dulu. Tapi kita harus paham bahwa nabi-nabi atau rasul yang kita bahas itu nyangkut akidah. Sehingga cerita di dalam Al-Qur'an tidak begitu lengkap sampai dari lahirnya dan seterusnya. Kecuali Nabi Musa. Nabi Musa memang lahir sudah kacau, bahkan waktu di kandungan ibunya ini sudah kacau. Karena apa? Fir'aun bermimpi, ya, karena istana yang terbakar, sehingga para Haman wa junudahuma ini, para bala tenteranya lah, maaf, Fir'aun itu kan mengaku Tuhan, padahal hantu, kan dibalik hantu. Nah, tapi dia bisa menyuruh anak buahnya yang begitu hebat. Ini loh, menungso nek berkuasa itu kadang lupa daratan. Bahkan laut itu juga dilupakan. Nah, jamaah sekalian, nah itu ceritanya dari hamil itu sampai nanti perang dengan Nabi Musa. Itu dalam surat Qasas ada. Yang lain hanya fragmen-fragmen, cerita-cerita singkat, ya, seperti Nabi Isa sedikit, bahkan Nabi kita hanya 5 ayat beliau sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran itu hanya 5. Yang agak banyak itu Nabi Yusuf, khusus di surat Yusuf, tapi tidak termasuk ulul azmi Nabi Yusuf itu. Nabi Ibrahim ini agak banyak memang, berserakan di 13 juz dalam Al-Quran. Jadi meskipun tempatnya tidak ya berkelompok 1 ayat 2 ayat, tapi beliau ini Nabi Ibrahim berserakan dalam Al-Quran sampai 13 juz kalau saya hitung, termasuk masalah haji, bangun Ka'bah dan selanjutnya. Karena ada korelasi dengan anak cucunya, termasuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini itu. Jadi Nabi Nuh sekarang saya ceritakan. Nabi Nuh ini sudah kalau kita bicarakan ya tentu tahun berapa tidak ada. Bahkan ratusan ribu, bisa ratusan ribu tahun yang silam. Karena Nabi Nuh itu di dalam surat Al-Ankabut 14
Al-Ankabut 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fim alfasanatin ila khamsina. Kami, kata Allah, pernah mengutus Nuh. Dia bercampur umatnya 1000 tahun kurang 50. Ayat berapa tadi? Al-Ankabut 14. Dia, maksudnya Nabi Nuh, pernah bercampur dengan umatnya. Fala bithafihim, bercampur dengan mereka umatnya tentunya. 1000 tahun kurang 50. Berarti umurnya Nabi Nuh berapa ya? 950. Nabi Nuh. Tingginya isrina dhiro'an, 20 dhiro'. Nah, sekian ini ping 20. Ya 13 meter lah. Ini enggak gawang ya Allah. Angel ini. Bisa dilihat ya, bisa dilihat surat apa tadi? Al-Ankabut 14. Tapi karena umatnya umur panjang-panjang kurang berikan manfaat pada mereka sendiri, bahkan sangat keras menolak kepada Nabi Nuh. Akhirnya terjadi bencana yang namanya tsunami kalau sekarang. Ya, kita baca dalam surat tadi Al-Ankabut 14. Walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fil alfasanatin ila khamsina ama. Fa akhadhamu tufan, lalu datanglah bencana yang namanya kalau sekarang tsunami. Nah, sebelum kita lanjutkan cerita ini, kita tengok surat Al-Ankabut 40. Al-Ankabut 40 ya. Bisa dilihat Al-Ankabut 40. Bahwa bencana itu bukan kesalahan siapa-siapa, tapi kita umat manusia. Fakullan akhadna bidzanbi. Maka masing-masing kami siksa karena dosanya. Kalau selama penduduk bumi yang dulu pernah untuk ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tapi banyak lupa, maka kalau ada bencana jangan repot-repot. Cuma ya kalau ada terjadi bencana, cuma sing elek mati sangit, sing apik mati sakit, gitu saja. Pernah contohnya di masa Abraham menggempur Ka'bah, maunya menggempur Ka'bah. Itu akhirnya adab kan datang di samping burung ababil kan ada adab merata, sehingga banyak umat ini yang katut. Akhirnya Rasulullah menyatakan pada Aisyah bahwa orang yang kena adab itu mendapat kemuliaan. Aisyah kan bertanya, masa begitu? Nah, masa begitu maksudnya membantah kecerdasan Aisyah. Padahal mereka ada yang di pasar, ada yang sedang tidur, masa mereka akan mati syahid semua? Waktu kan terjadi bencana juga. Ya, mereka mengatakan seperti itu, termasuk Aisyah. Ya, akhirnya Nabi kita menjawab, yub'atu ala niyatihim, tergantung niatnya. Kan itu tolong semua niat kita harus kita fokuskan pada lillahi ta'ala. Kita ikut pengajian, kita infak dan sebagainya. Apalagi bagi kita yang ingin mencari ketenangan hati, ampunan dosa, ada 4 kan caranya. Agar saya ini ada agak kita condongkan ke situ. Jadi siapa ingin tenang hidupnya, ya, ingin dosa-dosanya terampuni, ada 4 kan. Pertama adalah ahli zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, tenang hatinya. Yang kedua, usahakan baca Quran tiap hari kalau bisa. Kalau tidak mampu karena repot karena sesuatu yang lain, ya ikut sholat jamaah di masjid-masjid seperti kita. Mungkin imamnya agak panjang membacanya, itu sama dengan membaca sendiri, karena mendengarkan ya dengan membaca pahalanya sama. Tapi ojo ngantuk, ngonang pas ngene tegluk-tegluk ngantuk. Nah, itu malah dikurangi juga. Nek imame watuk, nek jenengan ngantuk padha ae.
Jamaah sekalian, yang kedua. Yang ketiga, usahakan sholat tahajud. Meskipun tidak 11 rakaat sebagaimana tarawih. Dan sangat istimewa ya. Itu perintah fatahajat bihi nafilatalaka asa ayyab ataka rabbuka maqama mahmuda. Kita tidak mampu karena bekerja berat di siang, tidak harus 11 rakaat, mungkin 2 rakaat saja, witirnya 1, atau mungkin 2 rakaat witirnya 3. Sangat hebat itu. Yang penting ada tiap hari. Atau kalau kita lihat sahabat 4 yang namanya Khulafaur Rasyidin, agar jiwa kita menjadi tenang, ya meniru 4 Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar itu kalau sholat tahajud sore hari, sepulang dari masjid ikut jadi makmum Rasul yang setia, pulang di sana langsung sholat tahajud, sholat malam sore hari. Jadi setelah Isya beliau sudah sholat. Nah, pas Rasul lewat, Abu Bakar, banterno dedek suaramu. Nah, baru sholat saya Rasul, ya keraskan sedikit, dikerasno dedek. Pada suatu lain, pada kali yang lain, lewat di depan Umar bin Khattab diguetno nek sholat. Jadi sholat malam digetno. Untung nggak dipasang pengerase sound horeg atau ya suara di masjid ini. Ditegur, kurangilah suaramu Umar karena kamu terlalu keras. Kata Umar, memang saya sengaja Rasul untuk getak setan, pengen gak kerasan di rumah saya. Rasulullah senyumi, berarti tidak apa-apa. Yang ketiga, Utsman tidak tentu, kadang sore, kadang malam. Khusus Ali bin Abi Thalib itu menjelang subuh saja. Kira-kira kurang 1 jam, setengah jam sebelum berangkat ke masjid, itu sholat malam. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Kan itu namanya saja 4 kan, sholat malam. Sholatul lail, sholat tahajud. Di bulan Ramadan namanya saja 2. Apa? Tarawih yang terkenal. Atau qiyamu Ramadan. Maaf, sholatul lail kalau di luar Ramadan, sholat tahajud. Kalau di bulan Ramadan, tarawih atau qiyamu Ramadan. Mangkoma Ramadan. Siapa yang qiyam Ramadan? Imanan waktu isaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang qiyam Ramadan, tarawih maksudnya, kurang berapa hari kira-kira? Ya, pokoknya tanggal 18 kita mulai. Tanggal 18 hari Rabu Februari kita puasa yang pertama, insya Allah. Pekan hari rayanya Jumat ya, anak gandengnya legi. Ini biasanya macam-macam. Kaum aboge biasanya tidak berani. Dah jamaah sekalian, kita kembalikan pada masalah tadi ada 4 ya. Untuk ketenangan hati, masih ingat zikir yang kuat kepada Allah. Termasuk wirid-wirid mari sholat. Yang kedua baca Quran atau mendengarkan Al-Quran. Yang ketiga adalah sholat malam. Karena tolong kalau di masjid kita pas nanti tarawih jenengan ikut, imami sampean tinggi sapa? Sampean bisi Ustaz sing rada lama ya nek sholat tahajud masa ana ngene. Malah ngenyang yuk dilu ae. Tapi minta pahala yang akeh. Ya ndak apa-apa, asal enggak terlalu lama. Mengapa Bu kok itu ndak boleh lama-lama? Asam urat Ustaz. Asam lambung Ustaz, asam duit gak ono meneng ae. Jamaah sekalian, yang terakhir adalah ahli sedekah. Paham ya? Jadi 4 untuk ketenangan. Masih ingat? 4 ini harus kita lestarikan dalam benak. Ahli dzikir, baca Quran atau mendengarkan kajian-kajian ini. Yang ketiga sholat malam. Yang keempat sedekah atau infak. Nah, kodak-kodak kita kan itu siapa yang nyoh akan diganti. Jangan takut. Siapa yang suka infak mesti semakin hebat hartanya. Karena apa? Al-Quran telah berjanji. Masih ingat surat apa kira-kira? Surat Quran mengenai wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Siapa yang berinfak akan diganti oleh Allah. Surat Saba ya. Ayat 39 bisa dicari. Oke. Wa ma anfaqtum min syai'in,
wa huwa yukhlifu. Apa yang kamu keluarkan untuk infak fisabilillah diganti dan diganti. Quran ya. Oke, ya ampun. Kembali pada masalah adab. Jadi pernah di masa Nabi Nuh ini ada adab yang namanya tsunami. Jika kita tengok surat Al-Ankabut berapa tadi? 40. Fakulan akhadna bidzanbi. Karena itu dakwah harus tetap berjalan. Ya, tidak boleh berhenti dakwah itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, terutama para takmir masjid. Dakwah kita harus jalan meskipun bagaimanapun. Faminhum man arsalna alaihi hasiban. Sebagian mereka kami kirim, adab maksudnya kami kirim berupa hujan batu, hasibah. Al-Ankabut 40. Jadi dunia kadang-kadang ada hujan batu. Cuma kalau di negara kita gunung apa? Gunung meletus, baru ada batu, hujan batu. Kalau di negara lain seperti pernah saya baca di salah satu majalah Islam ya, bahwa pernah Rumania itu beri hujan batu padahal tidak ada gunungnya. Kalau di negara kita hujan batu ketika ada gunung meletus. Mungkin yang sepuh-sepuh pernah terjadi gunung meletus, Gunung Agung Bali, ingat? Tahun 63 ini ya. Ya itu hari Selasa itu 63. Saya sudah gerang ini. Ya. Saya tidak bisa sekolah itu karena jam 7 pagi saja sudah gelap, sehingga ayam-ayam sudah kembali tidur ya. Iya, enggak. Ya, itu contoh. Banyak orang yang menangis, mosok kiamat. Jadi kabeh-kabeh kita sudah agak besar saya. Kan kelahiran 50 ya, jadi maaf saya ini kelahiran 50 tahun 50, jadi umur saya sekarang 76 ya. Maaf mungkin ada bapak-bapak ibu yang usianya sebaya dengan saya 76 ya. Jadi pertama adab itu berupa hujan batu. Yang kedua wa minhum man akhadatu shayha, dengan suara menggelegar, biasanya halilintar. Pernah di lautan Teduh itu ada 2 kapal induk yang mau pesta pora di sana ya, di lautan Teduh. Kalau sekarang apa itu, lautan apa itu, Pasifik apa ya namanya kan berubah. Maka di sanalah disambar oleh petir yang sangat hebat. 2 kapal induk langsung banyak yang meninggal itu, di samping terbakar keduanya. Ya mau joget ke tengah laut. Ya, itu cerita di majalah-majalah. Yang ketiga adalah bisa kita lihat wa minhum man khosafna bil ardo, dan sebagian kami benamkan di dalam bumi. Khosaf, kalau anak-anak sekolah likuifaksi namanya. Jadi kalau ada pelajaran likuifaksi itu berarti ada gunung yang bumi yang runtuh. Bumi yang runtuh. Termasuk Nabi Musa itu ada orang yang sangat sombong. Siapa itu namanya? Korun. Ya itu akhirnya wa khosna bil ardo, kami benamkan dia ke dalam bumi. Wa bidarihi, dan rumahnya. Jadi Korun itu langsung ambles itu. Sudah hilang gitu. Akhirnya orang-orang yang ingin kaya seperti Korun yang modelnya ngawur, gak kepingin sugih kayak Korun, sampai saiki gawe kembang lambe. Pokoke ana nemu nggo jero jare harta karun. Tapi dilih Korun jadi karun. Itu di dalam surat Qasas ada itu ceritanya. Asalnya biasa-biasa. Korun itu setelah kaya sombongnya. Karena itu bagi kita yang diberi kekayaan melimpah, kalau mengkerik aja jangan ibu jarinya di depan. Pernah itu terjadi ya di masa Rasulullah, itu ada juga.
sahabat yang sombong begitu, akhirnya ditegur oleh Rasulullah, jangan sombong. Cuma mengatakannya aktiru min qauli la haula wala quwata illa billah. Kroso deh. Abu Dar al-Ghifari namanya. Itu tadinya orang biasa. Setelah menjadi konglomerat, numpak kuda, numpak unta, menampakkan kekayaannya, sampai ngene mungkin kayak wong kene joget itu. Akhirnya Rasulullah ketemu, padahal dia sudah Islam, ya. Nah, mengatakan aktiru min qauli la haula wala quwata illa billah. Abu Dar usika, aku wasiat pada kamu, perbanyaklah mengucap kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan tanpa pertolongan Allah. Kita bisa sehat, bisa datang ke masjid, bisa mengumpulkan harta, bisa infak dan sebagainya. Itu karena pemberian Allah yang Maha Kuasa. Karena itu setelah hidayah menyapa kita, ya kita harus perbanyak bekal kita ke akhirat. Kita tahu umur kita itu tidak sampai 100. Pernah di masa Nabi juga ada yang tanya, mata saat, kapan kiamat? Kapan kiamat ya Rasul? Karena kapan kiamat? Ya Rasul itu noleh dulu. Rasul itu kalau mau menjawab pertanyaan yang bertanya, mesti dilihat dulu potongannya mercing apa ora. Ternyata masih mercing. Nek jamak harang-harang nang masjid iki. Tapi tanya mata saat, kapan kiamat? Rasulullah dikembalikan. Sudah kamu mengumpulkan persiapan kamu untuk menuju pulang ke kampung akhirat? Apa wis siap kamu menuju kampung akhirat? Ternyata belum ada ya Rasul. Ya durung ono takon kapan sih kiamat. Ada yang omongnya akeh tapi ibadah mek titik, hati-hati itu. Jadi dijawab oleh Rasul, sudah kamu persiapan untuk bekal kamu pulang ke kampung akhirat? Akhirnya belum ya Rasul. Cuma modal saya hanya 2, menyintai Allah dan Rasul. Menyintai Allah dan Rasul itu saja. Yang lain belum ada. Mengenai Rasul yang ngelem deh. Kamu akan di akhirat berkumpul dengan siapa yang kamu senangi itu. Jadi nanti kita menyintai Rasul tidak sekedar menyanjung-nyanjung ya. Karena kita sudah betul paham ya dalam agama. Kita mengikuti sunnah beliau. Ya, mengikuti sunnah beliau. Kita lanjutkan. Nah terjadi juga di samping Korun di Amerika kan ada pernah WTC pernah gitu ya. WTC itu gendong apa? Gedong kembar. Itu kan pernah langsung ambles itu. Ya. Cuma jalannya itu Jurfar Street 11 jalannya itu masuk di dalam Quran surat At-Taubah 109 ya. Ya, wah itu dimasukkan ke dalam itu. Jadi ala jurufin harin, di tepi jurang runtuh, surat Taubah 11. Itu ada yang kalau kita lihat tanggalnya, ya masuk ayat dan surat Al-A'raf, maaf At-Taubah, ayatnya bahkan 109 itu menunjukkan. Karena gedong itu tingkatnya 109, ada yang mereka-reka. Tapi kita berdasar umum tidak cocok gitu. Berdasar Januari, Februari dan sebagainya. Bagi saya boleh-boleh itu nepaki cocok gitu. Sehingga tenggelamnya, terbenamnya gedong kembar WTC ke dalam kerak bumi ini ya karena ya peringatan Allah untuk manusia yang terkenal dalam wa minhum man khasafna bihil ard. Pernah di Lampung itu mau ada kabupaten baru, ya gedong-gedong sudah siap. Maaf, Kabupaten Liwai namanya. Waktu itu ya mau
akan pindah menjadi kabupaten baru. Ternyata tanahnya runtuh sampai 10 meter. Jadi jalan raya yang aslinya lewat begini, yang satu turun sampai 10 meter. Kan susah itu. Akhirnya, dan sekarang sudah jadi kabupaten apa? Belum, waktu itu saya masih sering ke sana karena ibu angkat saya di sana sehingga harus nyambangi. Jamaah sekalian, itu yang terpenting. Adab itu ada 4 tadi. Yang terakhir, wa aghraqna, kami tenggelamkan. Nah ini, itu namanya tsunami itu. Wa minhum man aghraqna, sebagian mereka kami tenggelamkan. Bedanya kalau benamkan itu kan darat saja tanpa air. Itulah rupa atau bentuk daripada adab Allah yang diberikan di dunia ini. Pertama hujan batu. Jangan lupa kita bahwa ada bencana yang hebat, itu peringatan. Hanya saja Allah ingin melihat siapa yang baik matinya syahid, yang tidak baik tadi maaf, ya tidak syahid itu. Kalau dalam bahasa Mojokerton ya sangit lah. Ya apa sangit? Ya gosong ya. Jadi 4 ya. Hujan batu. Ya, yang kedua adalah suara yang sangat keras, halilintar yang sangat hebat. Mungkin pas ada waktu hujan itu ada petir yang sangat hebat sehingga ngedun di TV, akhirnya sak keluarga apa itu karena percikan TV-nya itu. Nah, itu juga bagian itu, cuma tidak besar. Yang dimaksud kalau bencana itu ya sangat meluas itu. Yang ketiga adalah kami benamkan tadi. Kembali pada Nabi Nuh, bahwa Nabi Nuh itu dakwah banyak yang tidak menerima. Pada akhirnya Allah memerintahkan kamu buat perahu saja, kapal yang besar, tapi belum ada mesin waktu itu ya, perahu yang besar lah diperintahkan. Dalam surat Hud itu ada, surat Hud diperintahkan seperti itu ya, biar apa? Orang baik-baik dimasukkan ke dalam perahu itu. Orang yang beriman masuk perahu akan diselamatkan oleh Allah. Karena apa? Sangat keras memusuhi Nabi Nuh. Ya, karena apa? Usianya panjang-panjang, kesombongannya luar biasa. Nah, kalau kita tidak usah sombong, kok sampai 1 sih sombongnya. Nah, kita kan 60, 70. Walikuli umatin khasad, wa khasadu umati ma baina sitin ila sab'in. Kita ya umur kita sekitar 60-70. Harus diingat, harus kita ingat. 60 sampai 70 umur kita ya. Apa ada yang lebih? Ya, ada tadi saya lihat jamaah ada yang lebih. Tetapi fisik sudah cukup lemah. Wis drendeng-drendeng ini. Ada 90, ada yang 90. Tapi fisik sudah cukup lemah. Karena pernah kami tanya orang yang 90 umurnya, "Mbah, enak ya umur 90? Kata siapa Pak Guru? Jadi ngono. Kata siapa? Wis gak enak aku mblenger kok oleh njuk mati jadi gitu ya. Ya apa sih umur 90 njuk mati. Padahal rata-rata nek awake waras duwe akeh njuk umur panjang. Ibu-ibu saya doakan usianya panjang Bu, panjang umur. Nggih matur nuwun amin. Kalau dongakno umur pendek mboten ndak begitu ya. Nah, padahal ketika kita di perut ibu kita dulu sudah ditulis itu yuktabu bi arba'i kalimatin, ditulis 4 perkara. Rizquhu, ajaluhu, ajal sudah baku, rezeki, hobi dan sebagainya itu masih mu'alaq, masih tergantung usaha kita. Kita sakit berobat, tapi kalau sudah mati tidak bisa, karena mati itu takdir mutlak yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Kalau masih sakit-sakit harus usaha. Ya, tapi jangan kelewat-kelewat usaha. Kita tahu bahwa kalau kita sakit yang berikan sembuh siapa? Allah, bukan obat. Wa idza maritu wa huwa yasfi. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Nah, sekedar dokter usaha. Juga kadang-kadang tidak paham.
Ada seorang ya, karena suaminya sakitnya cukup ini di otaknya ini. Maaf ini. Ya, istrinya ngomong, "Dok, tolong disembuhkan suami saya. Ini ada 400 juta. Nanti kalau sembuh hadiah untuk dokter." Dokternya muslim baik, dengan teratur. "Bu, maaf, saya ini dokter sekedar usaha. Kalau menyembuhkan tidak bisa, cuma dengan ilmu ini. Apalagi urusan umur tidak bisa. Coba kalau kita baca Quran itu, berulang kali Allah mengatakan kita, walikulli umatin ajalun, fa idza jajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kamu ada batas usiamu. Kalau sudah datang tidak bisa ditunda, walaupun hanya sebentar. Ada lagi kullu nafsin, nah itu sampai 3 kali kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, surat Al-A'raf, surat Al-Anbiya, surat Al-Ankabut, bisa dilihat itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang hidup akan mati, kita pun akan mati. Nah, ini yang terakhir ayat ini. Aina ma takunu, coba ada yang hafal mungkin. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kamu berada, mati mengejar kamu. Nah, kita itu kejar mati. Karena itu tidak boleh sombong-sombong ya. Kita dilirik siapa sing dhisik enggak tahu. Apa jenengan dulu saya kari-kari? Apa saya kari-kari jenengan yang dulu? Aku yo ndek gak ngantuk ya. Jadi jelas di Quran jelas itu. Aina man takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, mati akan mengejar kamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kamu berada di gedung yang tertutup rapat, ya tetap mati, malah kayak ambekan. Oke. Jamaah sekalian, itulah Nabi Nuh, umatnya sangat mokong, akhirnya diberi tsunami oleh Allah. Tapi orang yang beriman selamat, naik perahu dengan itu. Cuma sebelum itu, ketika beliau membuat perahu kan tidak masuk akal. Perahu besar di padang pasir. Wes tambah ucapan orang-orang tidak beriman sangat konyol itu. Dianggap ngene. Wong gawe apa membuat kapal kok di padang pasir, apa tuh minimal ke pinggir laut. Oh, padang pasir membuat ngene itu. Akhirnya datanglah tsunami besar itu. Wah, semua banyak yang tokoh-tokoh yang memuji. Jenengan kalau baca Quran, kolal malau, sangat banyak tokoh-tokoh mereka mengucap menghina pada nabinya. Itulah sehingga terjadi peristiwa besar namanya tsunami. Tapi maaf, tsunami di Aceh dan sebagainya kan kadang-kadang peringatan untuk kita. Ya, bahwa itu pelajaran untuk kita. Kembali, yang baik-baik syahid, yang tidak baik urusan tadi. Itu contoh yang penting untuk kita bersama. Akhirnya pun ada anaknya yang namanya Kanan itu tidak mau naik. Singham, Sam, Yabes masuk ke perahu. Tapi anak itu yang tidak mau. Kanan. Sampai dalam surat itu dipanggil. Ya bunaya irka mana? Hai anakku, kamu masuk di perahu ini. Tidak ada keselamatan kecuali pertolongan Allah. Lah anaknya kan sombong, mengikuti tokoh-tokoh mereka. Sa'awila jabalin yaksimuni minal ma. Kami akan naik ke gunung. Masa ono banjir nututi gunung. Ya ternyata kerem. Dan perahunya Nabi Nuh di Gunung Judi. Dalam Al-Quran surat Hud itu ada. Jamaah sekalian, itu beberapa contoh bahwa fragmen yang pertama adalah Nabi Nuh, usianya panjang sekali, tapi dakwah tidak sampai dapat ribuan orang. Dan itu kehendak Allah. Dan waktu itu jumlah manusia kan belum miliaran seperti kita sekarang. Kini Nabi Nuh adalah manusia atau Rasul yang pertama yang mendapat julukan Ulul Azmi, yang memiliki kesabaran yang tinggi. Kita pun harus memiliki kesana, walaupun tidak seperti Nabi. Kata Nabi,
cobaan yang diberikan oleh Allah pada kamu ya masih di bawah saya. Artinya cobaan yang diberikan pada kita ya kadang gerugu, kadang pas sakit gak duwe-duwe ya. Mulai sambat ngalor ngidul meso. Itu repot padahal ujian. Orang mukmin kalau diberi sakit, karena itu ibu-ibu atau bapak-bapak kalau nyambangi orang sakit, alhamdulillah Pak D sampai diberi sakit lu kok alhamdulillah iya Pak D sampai disayang Allah karena sakit dosa sampean berkurang itu. Seperti orang pakil itu ya. Ada orang pakil namanya Mbok Gimuk itu kan. Ya seneng ngaji, seneng jamaah, tapi pakilnya lurus sekut, punya sifat iri pada tetangganya. Mbok Gimuk namanya, Bu Gimuk. Pada waktu tetangganya nih mau sholat Allah Akbar bing rong on sebelah ini, noleh tuh ini berapa gram gitu. Padahal cik pirang dina sih, cik arek wis rong on gelangi. Aku wis tuwek nyabur gak ndi apa-apa. Suaminya diceladu. Mbah, dolan sapi ini, Mbah. Jualan sapi. Untuk apa? Tonggoku mang salat lho ngaji ngrungono ngaji nggo alidayah. Aku gelangi rong on, peong piang ping ngono iku. Aku tukono iku po. Kata suaminya, ngene lho, Mbah. Pedet situ ini menjagani anak sing kate nduduk putem ning kampung kae. Seperti itu. Manusia langsung sakit dodone ngap-ngap ini. Nah rumah sakit, nah eling-eling sakit disambangi jamaah kan baik-baik, jamaah hidayah datang kepada Mbah atau Mbok Gimuk yang sakit. Ya napa Mbah pundi sing sakit? Iki lho Dik, masyaallah panas. Padahal yo kabeh ero. Nek iku irian, nek ono kancane itu apa-apa dak-dak keras. Nah, nek disapa wong gak semaur. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah pamitan digawani sisir roti sisir loro-loro kabeh numpak apa bis lah. Nek di kampung apa sepur kelinci lah macam-macam. Ini kalau sekarang kalau dulu ya melaku lah. Setelah ada yang mau pamitan, kalau dongakno Budi semoga cepat sembuh, amin, amin. Tapi ono sing loncong. Budi alhamdulillah entuk dongane sampean. Aku tuku rong on. Peying langsung mate. Tolong ya, jangan sifat iri. Iyakum wal hasada kata Nabi, hindari sifat iri. Karena nasib manusia tidaklah sama. Itu berangkat dari Nabi Nuh inilah ada pelajaran umur panjang itu kadang-kadang tidak menolong umatnya itu. Sekian ratus ya boleh dikatakan ada yang 1000 tahun waktu itu. Nabi Nuh sendiri surat apa tadi? Al-Ankabut 14 saja 950. Jadi umatnya sekitar itu. Itu contoh pelajaran kita. Sebenarnya bukan panjang pendeknya umur. Yang penting kita itu punya amaliyah. Berapa bisa kita harus menanam kebaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Umur panjang kadang-kadang tidak menjamin. Apalagi umur yang terlalu panjang. Bukan tidak mau, tapi kita ingat, kita akan meloncat hanya berapa? Hanya 3 kan? Kalau dalam bahasa Jawa, Jala Mojokertoan, bayek, arek, tuwek, entek. Agak ngomong atek dia. Sampai lihat kan mencolotkan mek telu. Bayek, arek, tuwek, entek. Cukup dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wala ba'dal hisab. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala min jahdil bala min jahdil bala wa tarakis syaqwa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtana si imanana. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jamaah yang bisa kami sampaikan, masih season atau seri pertama. Karena Nabi yang masuk ulul azmi ada 5, kita sampaikan secara fragmen. Yang penting umur panjang, kita bisa tertolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan banyak terima kasih Ustaz Asyik. Terima kasih juga pada Bapak Ibu sekalian yang telah sabar untuk mendengarkan ceramah agama pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, infak pada pagi hari ini terkumpul sebesar Rp950.000. Takmir menyampaikan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dicatat dan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa besok hari Senin ba'dal maghrib pengajian rutin tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Heru Eswanto MAG. Demikian Bapak Ibu, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.